Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, terima kasih ya bisa bersama saya di sini dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama saling share dan belajar bersama salah satu materi dari kurikulum Merdeka Belajar yaitu Sekolah Penggerak ya Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dan doa dipersilakan Ibu Indah untuk memimpinnya. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Mari teman-teman sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan ini berlangsung dengan hikmat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin, alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, insya Allah apa yang kita akan lakukan di hari ini mendapatkan berkah ya. Oke, sekarang Bapak Ibu sudah insya Allah di hari yang penuh berkah ini, insya Allah kita bisa mengerjakan apa yang kita rencanakan dengan baik ya. Oke, jadi Bapak Ibu, materi kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang modul ajar, ya. Jadi kita akan belajar tentang modul ajar. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin kira-kira Bapak Ibu sudah pernah membuat perangkat pembelajaran? Sudah ya? Sudah Bu, Oke, jadi sebagai guru pasti sudah ya. Perangkat pembelajaran seperti apa yang sudah Bapak Ibu buat? NPP ya? Ya, NPP. Oke, sekarang kita akan belajar tentang modul ajar. Jadi di Sekolah Penggerak ini ada yang disebut dengan modul ajar. Saya sebelum ke modul ajar ini kan Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ya tentang capaian pembelajaran dan ATK, ATP dan tujuan pembelajaran. Nah, jadi ketika mendengarkan kata modul ajar ini mungkin Bapak Ibu punya konsep tersendiri. Kira-kira apa ini? Seperti apa modul ajar ini sebenarnya? Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Silahkan. Dari saya Bu. Oh iya, silakan Bu Indah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, modul ajar ini adalah suatu rancangan yang kita buat untuk mengarahkan kita pada saat proses pembelajaran nanti. Terima kasih. Ya, jadi modul ajar ini adalah rancangan yang kita buat untuk mengarahkan kita nantinya pada saat pembelajaran ya. Jadi rencana ya, seperti itu. Iya. Ada yang lain Bapak Ibu mungkin ada dari Ibu Ratna, silahkan mungkin ada pemikiran tentang modul ajar ini. Apakah modul ajar ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau terapkan atau apa ya Bapak Ibu ketika membuat modul ajar ini? Mungkin ada hal-hal yang harus kita perhatikan apa? Mungkin ada yang kira-kira sudah punya pemikiran seperti itu? Iya. Terima kasih. Iya. Modul ajar itu antara lainnya kita harus tahu informasi umum. Ini yang terdiri dari identitas sekolah. Ya. Itu antara lainnya. Oke. Jadi modul ajar ini pastinya harus ada identitas sekolah ya.
Iya, benar sekali. Terima kasih. Jadi sekarang kita lihat konsep modul ajar ini, memang modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan selalu kita ingat ada profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi apa yang telah disampaikan Ibu Indah itu sudah benar. Jadi itu adalah rancangan kita dan itu akan kita praktekkan nanti pada saat pembelajaran, ya. Kemudian karena ini kurikulum ya sekolah penggerak atau Merdeka Belajar ada ya, kita harus mengingat fase-fase ya. Kalau SMP fase apa ya? Masih ingat Pak Naldi? Fase apa ya? Kan ada A itu kelas 1 sama kelas 2. Kalau SMP fase ya, fase D, benar sekali ya. Jadi kita sudah masuk pada konsep modul ajar ini, berarti kita sudah harus mengetahui bagaimana itu tujuan pembelajaran, ATP, dan capaian pembelajarannya. Oke, sekarang ada hal-hal yang harus kita ingat dalam menyusun modul pembelajaran. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Ratna, ada identitas sekolah. Ya, identitas sekolah itu masuk pada informasi umum. Ya, informasi umum, contohnya, jadi informasi umum ini ada identitas sekolah, ada apa lagi ya? Ada yang bisa menyebutkannya? Ayo Bapak Ibu semangat. Kompetensi dasar mungkin, Bu? Ya, kompetensi ya. Kalau sekarang di modul awajar itu ada yang disebut dengan kompetensi awal, ya. Kemudian yang berikutnya adalah komponen yang berikutnya adalah coba kita lihat apa ya, coba. Profil pelajar Pancasila. Ya, benar sekali ada. Profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu masih ada yang ingat ada berapa? Ada 6, Bu. 6. Oke, boleh ada bisa. Ya, jadi 6 itu kita akan pilih salah satunya yang akan nampak pada pembelajaran. Ya, profil pelajar Pancasila. Misalnya, contohnya apa dari ke-6 itu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu pada saat awal kita sudah berdoa. Kemudian ada apa lagi yang akan nampak di pembelajaran? Berakhlak mulia. Iya, kemudian ada juga gotong royong, ya. Ya, bagus sekali. Kemudian sarana dan prasarana. Jadi pada modul itu akan dijelaskan juga sarana dan prasarana yang akan kita gunakan pada saat pembelajaran. Ya, contohnya apa misalnya? Sarana yang akan kita gunakan itu akan kita rumuskan, akan kita catat atau kita taruh di modul itu. Misalnya kita membutuhkan apa pada saat pembelajaran. Apa misalnya, ayo Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan? Medianya apa? Iya, contohnya apa? Laptop, HP, benar sekali. Jaringan internet. Ya, jaringan internet. Kan sekarang kita masih tatap muka terbatas ya. Kemudian ada target peserta didiknya. Ya, targetnya apa? Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Bapak Ibu masih ingat model pembelajaran yang digunakan? Misalnya model pembelajaran apa ya? Model pembelajarannya misalnya model pembelajaran proyek ya, dan dilingkan dengan situasi pembelajaran yang ada pada saat ini. Misalnya pembelajaran jarak jauh, PTM terbatas, tetapi kita akan tetap menggunakan model pembelajaran proyek. Selanjutnya setelah informasi umum ada yang disebut dengan kompetensi inti. Kompetensi inti itu yang pertama, kira-kira apa Bapak Ibu? Apa Pak Naldi?
dalam menyusun modul itu yang inti juga yang harus kita input di situ apa? Pendahuluan. Pendahuluan, Bu. Nah, pendahuluan itu masuk pada kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Sebelum pendahuluan apa? Harus ada apa dalam modul itu, Bu? Kita melakukan sesuatu berarti harus ada apa? Materi atau yang duluan? Identitas. Setelah identitas, apa Bapak Ibu? Ayo, Kurikulum. tujuan pembelajaran. Ayo semangat Bapak Ibu ya. Harus ada tujuan pembelajaran. Yang tujuan pembelajaran itu kita harus mengingat ada 3 yang harus kita ingat. Ada kompetensinya, kontennya, dan variasinya. Itu harus masuk pada tujuan pembuatan tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian pemahaman bermakna. Selanjutnya ada juga pertanyaan pemantik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, yang dimana itu bisa meningkatkan nalar supaya siswa berpikir kritis pada awal. Ya, kira-kira apa pertanyaan pemantiknya? Menggunakan kata apa? Iya. Jadi kita bisa menggunakan mengapa seperti ini, ya. Kemudian kita akan melakukan persiapan pembelajaran itu yang disebutkan oleh Ibu Ratna, yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada kegiatan apa tadi? Apa yang pertama Bapak Ibu? Pendahuluan. Pendahuluan, yang berikutnya Kegiatan inti, dan terakhir penutup. Penutup. Ya. Setelah itu kita akan merumuskan apa? Asesmennya. Apa ya asesmennya itu? Kalau di sekolah penggerak ini ada 3 asesmen yang akan kita gunakan. Yang pertama asesmen apa Bapak Ibu? Masih ingat? Asesmen. Keterampilan. Sumatif. Iya. Sumatif. Sumatif. Ada apa lagi? Asesmen. Asesmen Formatif. formatif. Kemudian yang awal itu kita akan melakukan asesmen apa? Asesmen. Ya, diagnostik. Diagnostik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ketika akan membuat modul ajar ini, kita setelah melakukan kegiatan, kita akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang kita rancang. Kita juga harus ada rancangan asesmen, yaitu untuk modul ajar ada 2 ya, karena ini proses pembelajaran, kita sudah melewati asesmen diagnosis. Asesmen itu adalah asesmen formatif, yang bagaimana itu formatif Bapak Ibu? Pada saat kapan kita melakukan asesmen formatif? Pada saat proses pembelajaran Benar sekali Bu Indah. Kemudian asesmen sumatif pada akhir. Nah, selanjutnya kita akan melakukan dan merumuskan kegiatan pengayaan dan remedial. Saya yakin pengayaan dan remedial itu sudah sering kita lakukan pada waktu yang lalu. Kita juga harus ada kegiatan ini. Kemudian ada refleksi. Nah, untuk lampiran kita harus menyiapkan lembar kerja peserta didik ya. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik itu adalah referensi memperkaya materi yang sedang kita pelajari. Dan terakhir ada daftar pustaka. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penyusunan modul pembelajaran, modul ajar. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki di modul ajar ini. Yang pertama yang disebut dengan esensial. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu esensial? Apa ya? Seperti apa itu esensial? Jadi esensial berarti yang penting. Yang penting, benar sekali Ibu Indah. Jadi pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi maksudnya di sini prinsipnya bahwa benar-benar esensial, ya. Apa yang esensial? Di situ ada pengalaman belajar, ya.
Itu pengalaman belajar itu adalah hal yang sangat esensial dalam pemahaman konsep anak-anak pada mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah apa? Menarik, bermakna, dan menantang. Kenapa? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat kenapa dia menarik, bermakna, dan menantang? Kira-kira kenapa harus menarik, Bapak Ibu? Kalau menurut saya, kalau menarik itu supaya peserta didik itu lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Ya, benar. Supaya apa? Ada ke dalam belajar itu peserta didik itu akan aktif, ya, akan aktif. Karena kan yang menjadi ruh juga di kurikulum ini adalah student center, ya, berpusat pada siswa, ya. Kemudian harus ada hal yang bermakna. Jadi siswa itu pada saat belajar itu kita akan merumuskan rancangan pembelajaran itu, kita harus berpikir bahwa harus memikirkan bahwa pembelajaran ini bermakna untuk anak-anak. Kemudian menantang ini berarti mereka bisa berpikir kritis, bisa menciptakan sesuatu. Tetapi juga jangan sampai materi kita ini terlalu kompleks dan sulit sehingga anak-anak tidak bisa mengikuti. Tetap kita harus melihat tahap usia dan perkembangan mereka. Kemudian yang terakhir adalah relevan dan kontekstual. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan yang bagaimana relevan dan kontekstual itu? Ya, silakan. Yang bagaimana relevan itu? Kalau menurut saya yang relevan itu yang terkoneksi begitu, Bu. Oh iya, jadi jadi kita kontekstual itu berarti berhubungan dengan kehidupan nyata, benar sekali. Jadi kehidupannya sehari-hari yang sering mereka lihat, tidak usah terlalu jauh, ya. Dan oke, Bapak Ibu, yang terakhir adalah berkesinambungan. Jadi berkesinambungan ini ada keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhitungkan pada saat membuat modul ajar ini, yaitu kita harus memperhatikan karakteristiknya dan kompetensi serta minat peserta didik, kemudian ada perbedaan tingkat pemahaman dan variasi, kemudian harus melihat sudut pandang pelajar juga, kemudian belajar itu harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Kemudian yang terakhir adalah tingkat kematangan setiap peserta didik itu tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik itu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita perhitungkan pada saat menyusun modul ajar. Nah, selanjutnya kita masuk pada prosedurnya. Jadi pada saat menyusun modul ajar itu ada prosedurnya, ya. Yang pertama kita harus membuat analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, dan sekolah, ya. Kemudian kita tentukan juga alur tujuan pembelajarannya. Karena ini alur tujuan pembelajaran ini yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Ya, kemudian kita mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya, kita menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kemudian pelaksanaan pembelajaran itu harus sesuai dengan modul pembelajaran. Dan yang terakhir, kita harus melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Supaya kita tahu kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari hasil evaluasi atau refleksi, sehingga kita bisa membuat program tindak lanjut.
Oke, Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita membahas bersama ya. Kita saling diskusi tentang modul ajar ini. Selanjutnya, saya ingin bertanya, kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan ya dalam memahami modul ajar ini? Apa ya? Mungkin ada yang belum Ibu pahami, bisa bertanya. Silahkan. Kalau semuanya sudah paham, kita sekarang waktunya untuk menyusun modul pembelajaran. Ya, sekarang saya beri waktu Bapak Ibu untuk menyusun modul pembelajaran. Selanjutnya akan dipresentasikan. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan hasil dari Bapak Ibu. Oke. Ya. Bapak Ibu, saya akan memberikan waktu untuk membuat modul pembelajaran ini dan Bapak Ibu akan bergabung dengan IGS-nya, ya. Silakan, kemudian Bapak Ibu akan menampilkan modul pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Boleh di-share di sini, mungkin ada yang sudah membuatnya. Silakan di-share sebentar kalau boleh. Mungkin ada dari sudah membuat, bisa di-share di sini. Oke, ada ya? Sebentar Bu, saya lihat dulu. Ya, kalau sudah ada dari Ibu Indah, karena ini adalah rangkaian yang harus kita lakukan, kita harus dalam IHT ini harus ada yang kita hasilkan, produk ya. Jadi ada produk yang kita hasilkan. Nah, khususnya pada materi modul ajar ini, Bapak Ibu harus bisa menyusun modul ajar ya dengan memperhatikan komponen, prinsip dan prosedur yang sudah dijelaskan tadi. Oke, silakan. Ibu Indah sudah bisa men-share ya? Oh iya Bu, iya ada. Ya. Oke, boleh di-share Bu Indah? Langsung dipresentasikan. Kita lihat saja sebentar. Oh iya. Kesulitan ya Bu Indah? Ibu masih sementara membuka ini. Kalau misalnya ada yang lain ingin sudah selesai, bisa men-share juga. Kita akan lihat bersama modul ajarnya. Ya. Belum kelihatan di jendela ini Bu Indah. Ya. Silahkan, mari kita lihat. Sudah ada Bu? Belum ya? Mungkin jaringannya Bu. Oh iya. Mungkin ada yang bisa men-share juga modul ajarnya. Karena ini adalah rangkaian dari IHT kita ya, kita harus ada produknya. Tujuan dari IHT kita ini, kita harus bisa menyusun modul ajar dan kita bisa mempresentasikan produk yang sudah kita buat, Bapak Ibu.
boleh ya? Kendalanya di jaringan ya? Sudah muncul, Bu? Belum. Kesulitan ya? Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih yang alhamdulillah yang jelas Bapak Ibu Indah sudah selesai dengan modulnya ya Bu Indah. Oke. Iya Bu, ya. Ya, terima kasih dan kiranya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mencoba membuat modul pembelajaran. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua dan mari kita tutup kegiatan materi modul ajar pada hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu.